Manchester City kalahkan Liverpool. FIFA selidiki insiden Southgate masuk lapangan saat final Piala Dunia. Isi WhatsApp Di Maria ke istrinya jelang final Piala Dunia 2022. Resmi, Sevilla dan Isco pisah jalan. CR7 siap habiskan 7 tahun di Arab Saudi dengan gaji sultan. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Babak 16 besar Piala Liga Inggris antara Manchester City versus Liverpool berjalan seru. Bertanding di Etihad Stadium Jumat dini hari tadi, The Citizen keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Erling Haaland sudah membawa City memimpin 1-0 saat laga baru berjalan 10 menit. 10 menit berselang, The Reds samakan skor melalui Fabio Carvalho. Tuan rumah mengembalikan keunggulannya di 2 menit setelah jeda melalui Riyad Mahrez. Hanya saja The Reds bisa kembali menyamakan skor berkat Mohamed Salah di menit ke-48. Kemenangan City baru dipastikan di 2 menit jelang 1 jam permainan lewat Nathan Ake untuk sekaligus mengeliminasi Liverpool selaku juara bertahan. Undian perempat final Piala Liga Inggris 2022-2023 rampung digelar pada Jumat 23 Desember pagi waktu Indonesia Barat. Hasilnya, Manchester United akan melawan tim kasta ketiga Liga Inggris yakni Charlton Athletic. Sementara Manchester City akan melawan Southampton, Nottingham Forest menantang Wolves, dan Newcastle United bakal menghadapi Leicester City. Jadwal perempat final Piala Liga Inggris memuat rangkaian laga-laga yang bakal dimulai pada 9 Januari 2023. Gelandang Liverpool James Milner tertatih-tatih di babak pertama laga Manchester City versus Liverpool. Dilaporkan bahwa Milner mengalami masalah hamstring. Jurgen Klopp memberikan kabar singkat tentang Milner setelah pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 3-2 untuk City semalam. Dia merasakan sesuatu di hamstringnya, katanya. Pemain City, Rodri, bereaksi keras terhadap tackle gunting dari Fabinho di tengah lapangan. Nuansa panas terlihat dari kedua pemain tersebut, kemudian ditambah respon Ilkay Gundogan yang menghampiri dan langsung mendorong Fabinho hingga jatuh. Keributan lebih besar bisa saja terjadi antara Rodri dan Fabinho dengan kedua pemain beradu mulut dan nampak emosi. Hanya saja, back City, Aymeric Laporte coba menahan kedua pemain tersebut untuk tidak terlibat pertengkaran lebih dalam. FIFA sedang melakukan investigasi terkait bagaimana chef selebriti Southgate mendapat akses yang tidak semestinya ke lapangan pada final Piala Dunia 2022. Koki terkenal asal Turki itu ikut berselebrasi dan berfoto-foto dengan para pemain Argentina. Southgate yang bernama asli Nusret Gökçe juga terekam kamera memegang dan mencium trofi Piala Dunia. Terkait aksi tak pantas itu, juru bicara FIFA mengatakan tindakan internal yang sesuai akan diambil. Chef asal Turki, Southgate kini dilarang untuk menghadiri gelaran final US Open Cup setelah menciptakan kontroversi di Piala Dunia 2022. Hal tersebut diumumkan lewat Twitter resmi US Open Cup. US Open Cup merupakan nama lain dari The Lamorhan US Open Cup. Kompetisi tersebut merupakan kompetisi sepak bola putra tertua yang ada di Amerika Serikat. US Open Cup setara Piala FA di Inggris. Salah satu pencetak gol dalam kemenangan Argentina pada Minggu 18 Desember lalu, Angel Di Maria belakangan diketahui telah mengirimkan sebuah pesan WhatsApp kepada sang istri. Cardoso melalui fitur story Instagram membagikan tangkapan layar sebuah percakapan antara dirinya dengan sang suami. Pesan itu berisi semacam harapan dan keyakinan bintang Juventus ini untuk menjadi juara Piala Dunia tahun ini. Kabar Sevilla dan Isco berpisah akhirnya benar terjadi. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri kerjasama yang sedianya baru terjalin 4 bulan. Di Sevilla, Isco sempat bermain 19 kali, membuat 1 gol dan 3 assist. Sekarang ini, Isco berstatus free agent, artinya ia bisa bebas dipinang secara gratis klub manapun pada Januari 2023 nanti. Pelatih Manchester City Pep Guardiola tertarik angkut Josko Gvardiol. Josko Gvardiol, pemain berusia 20 tahun ini telah menjadi salah satu bek yang paling dicari di dunia setelah perjalanannya ke semifinal Piala Dunia bersama Kroasia, dan City berharap untuk mengalahkan Manchester United dan Chelsea yang juga mengincar tanda tangan bek timnas Kroasia tersebut.
Kantor berita Austria APA menurut Football Espana melaporkan bahwa David Alaba telah dikukuhkan sebagai pemenang penghargaan pemain terbaik Austria tahun 2022. Dikabarkan bahwa Alaba mendapatkan 58 poin dalam pemungutan suara dan menjadi pemenang mengungguli striker Bolonya, yakni Marko Arnautovic, yang menempati posisi kedua dengan 16 poin. Menurut laporan Football Espana, manajemen dan tim pelatih Barcelona mempertimbangkan melepas Raphinha karena kecewa dengan performa sang winger. Semenjak tiba pada Agustus kemarin, Raphinha masih belum kunjung konsisten performanya. Malah, tim pelatih Barcelona menilai performa sang winger tidak sebagus apa yang ia tunjukkan di Leeds United. Laporan yang sama mengklaim bahwa Barcelona tidak akan buru-buru menjual Raphinha. Mereka akan memberikan sang winger kesempatan hingga akhir musim 2022-2023 ini. Enzo Fernandez adalah salah satu prospek terpanas di Eropa saat ini. Penampilannya untuk Argentina telah mengesankan banyak klub di seluruh benua. Real Madrid sangat tertarik, begitu pula dengan Liverpool. Melansir Football Espana, Benfica telah menolak tawaran 100 juta euro dari klub yang tidak disebutkan namanya untuk Fernandes dan dikatakan bertahan di angka 120 juta euro yang merupakan klausul pelepasan pemain tersebut. Dikutip Goal, Cristiano Ronaldo disebutkan sepakat menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun di klub Arab Saudi Al Nassr. Kontrak 7 tahun tersebut bukan sepenuhnya terikat untuk Ronaldo sebagai pemain. Ronaldo diperkirakan hanya akan bermain selama 2,5 tahun, kemudian sisa 4,5 tahun berperan sebagai duta klub yang akan melihat gajinya senilai 200 juta euro naik berkala. Diketahui pasca final Piala Dunia 2022, FIFA turun tangan dan mengklaim Lionel Messi sebagai pemain terbaik sepanjang masa alias GOAT. Perdebatan GOAT sudah berakhir. Hadiah terbesar kini menjadi bagian dari koleksi Lionel Messi. Warisannya sudah lengkap. Cuit FIFA di Twitter. Sontak, cuitan ini berujung kontroversi karena FIFA merupakan badan sepak bola dunia, sehingga seharusnya mereka tidak berpihak pada siapapun. Dengan segera, FIFA langsung menghapus cuitan tersebut di akun Twitter dengan nama @FIFA_World_Cup. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengakui cedera yang dialami Gabriel Jesus merupakan pukulan besar. Meski begitu, Arteta sudah punya rencana untuk menggantikan sang pemain. Arteta tidak menutup kemungkinan bagi Arsenal untuk masuk bursa transfer Januari 2023 guna mencari pengganti Jesus. Lebih lanjut, entrenador asal Spanyol menjelaskan, Jesus adalah pemain yang unik. Namun, Edin Ketia diyakini bisa mengemban tugas sebagai penyerang tengah. Bos Manchester City, Pep Guardiola, menganggap pahlawan Argentina di Piala Dunia 2022, Lionel Messi lebih unggul dibandingkan dengan Diego Maradona dan Pele sebagai pemain terbaik dalam sejarah. Guardiola meyakini Messi sebenarnya sudah pantas mendapatkan status GOAT bahkan sebelum memenangkan Piala Dunia bersama Argentina di Qatar tahun ini. Dia mengaku akan tetap berpikir demikian meski Messi tidak pernah menjadi juara Piala Dunia. Bintang timnas Argentina Lionel Messi dikabarkan sepakat untuk memperpanjang kontrak dengan PSG. Menurut pakar transfer ternama asal Italia Fabrizio Romano, menurut Romano, durasi kontrak dan jumlah gaji masih belum ditentukan. Hal tersebut akan dibahas dalam waktu dekat. Seperti diketahui bersama, pemain berusia 35 tahun itu akan menjadi pemain bebas transfer di akhir musim karena kontraknya habis. Chelsea akhirnya punya direktur teknik baru. Di situs resminya, Chelsea mengumumkan Christopher Vivell resmi merapat ke Stamford Bridge. Pria berusia 36 tahun itu sebelumnya bekerja sebagai direktur teknik di RB Leipzig. Datang ke Chelsea, Vivell menjanjikan filosofi baru di London. Ia menyambut senang proyek barunya bersama The Blue. Pep Guardiola merasa masa baktinya di Manchester City baru terasa lengkap jika berhasil memenangi Liga Champions. Baginya, gelar tersebut adalah kepingan puzzle yang hilang dan masih dicari agar menjadi lengkap. Guardiola mengakui trofi UCL menjadi sasaran utamanya ketika memperpanjang kontrak bersama City saat jeda Piala Dunia. Peluang Guardiola untuk mengangkat trofi di UCL kembali terbuka setelah City lolos ke 16 besar. Mereka terlebih dahulu harus menjegal RB Leipzig pada Februari nanti sebelum mewujudkan ambisi menjadi juara.
Agen Ismail Benacer bertemu dengan AC Milan untuk membahas kontrak baru sekaligus berusaha menghentikan minat dari Liverpool, Chelsea, Manchester United, dan Arsenal Rabu 21 Desember 2022. Menurut Football Italia, tawaran dari AC Milan ada di antara 4 juta euro per musim ditambah hingga 500.000 euro dalam berbagai bonus. Jika tidak ada kesepakatan yang dicapai, maka negosiasi akan dilanjutkan karena penjualan apapun tidak akan dilakukan hingga musim panas. Real Madrid dilaporkan yakin bahwa mereka akan memenangkan perlombaan untuk mendapatkan tanda tangan gelandang Borussia Dortmund Jude Bellingham. Pemain 19 tahun itu akan menjadi salah satu pemain yang paling dicari di Eropa ketika jendela transfer dibuka kembali di tahun baru setelah menjadi bintang klub dan negara selama beberapa musim terakhir. Raksasa Spanyol itu dikabarkan telah menyiapkan dana 120 juta euro atau hampir 2 triliun rupiah untuk mendatangkan pemain Inggris tersebut. Wayne Rooney tidak setuju jika Kylian Mbappe menghabiskan karirnya di PSG. Menurutnya, sang pemain harus pindah ke Manchester United atau Real Madrid. Bagi Rooney, bermain di liga yang lebih besar dari Ligue 1 akan jauh lebih baik bagi karirnya. Pernyataan Rooney ini selaras dengan masa depan Mbappe yang belum pasti di PSG. Walaupun punya nilai kontrak yang fantastis, pemain berusia 24 tahun itu bisa pergi kapan saja. Joao Felix dirumorkan bakal angkat kaki dari Atletico Madrid dalam waktu dekat. Soal masa depan pilarnya, Diego Simeone buka suara. Ia mengklaim bakal membuat Felix nyaman di klub. Sebelumnya sempat tersiar kabar Felix dan Simeone memang hubungannya tidak akur karena si pemain tidak cocok dengan gaya main pelatih. Meski demikian, performa Felix bersama timnas Portugal di Piala Dunia 2022 membuka harapan baru. Simeone berharap Felix bisa mempertahankan performanya tersebut di klub. Newcastle United dilaporkan siap mengambil kesempatan untuk mengontrak pemain depan Barcelona, Memphis Depay, selama jendela transfer Januari. Dengan kontrak penyerang yang akan berakhir hanya dalam waktu 6 bulan, pejabat Barcelona terbuka untuk berpisah dengan pemain tersebut pada bulan Januari. Pemain berusia 28 tahun bisa menjadi penandatanganan yang murah dengan klub besutan Eddie Howe hanya akan mengucurkan dana sekitar 9 juta pounds. Menurut La Gazzetta dello Sport, Presiden Real Madrid Florentino Perez masih memiliki minat kuat pada Kylian Mbappe. Perez siap melakukan segalanya untuk merekrut sang penyerang pada musim panas 2023. Laporan tersebut menambahkan Los Blancos siap menyusun paket transfer senilai 1 miliar euro atau sekitar 16,5 triliun selama kontrak 4 tahun. Madrid percaya bisa mencapai kesepakatan dengan PSG atas biaya transfer di wilayah 150 juta euro ditambah biaya penandatanganan dan komisi. Sementara gaji sekitar 630 juta euro tidak bakal menjadi masalah untuk Perez yang siap menjadikan Mbappe Galactico berikutnya. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!